Aset tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Weliarta dengan NIM 2304339 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi pada pertemuan ke-9 yaitu aset tetap. Yang pertama yaitu pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen, seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Aset tetap memiliki tiga karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki wujud fisik, ukuran dan bentuknya yang pasti. Yang kedua digunakan dalam operasional bisnis. Dan yang ketiga, aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian biaya. Yang pertama, apakah nilai akuisisinya signifikan? Jika tidak, maka itu adalah beban, dan jika iya, apakah aset tersebut tahan lama? Jika tidak, itu akan adalah beban, dan jika iya, apakah aset tersebut untuk tujuan produktif? Jika tidak, maka aset tersebut adalah investasi, dan jika iya, maka aset tersebut adalah aset tetap. Selanjutnya yaitu penilaian, pelaporan, pengungkapan. Prinsip biaya historis mengharuskan perusahaan untuk mencatat aset tetap pada biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan sesuai fungsinya. Setelah biaya perolehan ditetapkan, perusahaan menggunakan jumlah tersebut sebagai dasar untuk pencatatan aset tetap selama masa manfaatnya, termasuk untuk perhitungan penyusutan. Prinsip biaya historis memberikan dasar yang konsisten untuk penilaian aset tetap dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu perolehan tanah. Biaya tanah itu meliputi pertama harga pembelian tunai, lalu biaya akhir seperti hak milik dan biaya pengacara, selanjutnya komisi perantara real estate, lalu pajak properti, dan terakhir hak gadai lainnya yang ditanggung oleh pembeli. Berikut adalah contohnya. Latifah Company membeli tanah real estate dengan biaya tunai sebesar $200.000. Properti tersebut memiliki gudang tua yang dirobohkan dengan biaya bersih sebesar 8.000. Biaya 8.000 dikurangi hasil penjualan material bekas senilai 1.500. Lalu pengeluaran tambahan lainnya adalah biaya pengacara sebesar $800 dan komisi pialang real estate sebesar $7.000. Maka untuk mencari biaya tanah yaitu harga tunai properti ditambah biaya bersih pembongkaran gudang, ditambah biaya pengacara, dan ditambah komisi pialang real estate. Berarti 200.000 ditambah 6.500, ditambah 800 dan ditambah 7.000, totalnya $214.300. Selanjutnya yaitu perbaikan lahan. Perbaikan lahan adalah penambahan struktural yang dilakukan pada lahan. Contohnya adalah jalan masuk, tempat parkir, pagar, lanskap, dan alat penyiram bawah tanah. Biaya perbaikan lahan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan agar perbaikan tersebut siap digunakan sesuai tujuannya. Bangunan adalah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti toko, kantor, pabrik, gudang, dan hanggar pesawat terbang. Perusahaan mendebit semua pengeluaran yang diperlukan terkait pembelian atau pembangunan gedung ke akun bangunan. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan adalah aset tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan, seperti meja kasir, toko, perabotan kantor, mesin pabrik,
truk pengiriman, dan pesawat terbang. Biaya perolehan peralatan meliputi harga tunai pembelian, pajak penjualan, biaya pengiriman, asuransi selama pengangkutan, biaya perakitan, pemasangan, dan pengujian. Contohnya yaitu, Latifa Company membeli mesin pabrik secara tunai seharga $150.000. Terdapat pengeluaran terkait lainnya, yaitu pajak penjualan sebesar $8.000, asuransi selama pengiriman $300, dan biaya instalasi dan pengujian sebesar $800. Maka untuk mencari biaya untuk pembelian mesin, harga tunai ditambah pajak penjualan, ditambah asuransi selama pengiriman, ditambah instalasi dan pengujian. Itu berarti $150 ditambah $8.000 ditambah $300 dan ditambah $800, total $159.100. Selanjutnya yaitu perolehan dengan angsuran. Latifa Company membeli sebuah gedung dengan harga $480.000. Jumlah ini akan dibayar 10 kali angsuran bulanan dan terhadap saldo hutang akan dibebani 12% setahun. Maka angsuran pertama yaitu kita cari dulu angsuran per bulan. 480.000 dibagi 10 bulan yaitu 48.000. Lalu untuk mencari bunga, 480.000 kita kali 12%, lalu kita kali 1/12. Maka jumlah yang harus dibayar adalah 4.800 ditambah 4.800, total $52.800. Maka untuk ayat jurnalnya, hutang angsuran itu didebit 48.000, beban bunga didebit 4.800, dan kas dikredit 52.800. Sementara untuk angsuran kedua, kita hanya mencari bunga dengan total angsuran 432.000 karena pada angsuran pertama kita sudah membayar sebesar 48.000. Berarti 432.000 kita kali dengan 12%, lalu dikali 1/12 adalah $4.320. Maka utang angsuran kita tetap berkurang sama, yaitu 48.000 di debit, lalu beban bunga 4.320, lalu kas di kredit 52.320. Selanjutnya yaitu pengeluaran selama masa manfaat aset tetap. Selama masa manfaat aset tetap, perusahaan mungkin mengeluarkan biaya untuk perbaikan, penambahan, atau penyempurnaan. Perbaikan biasa adalah pengeluaran untuk menjaga efisiensi operasi dan umur produksi unit. Sebaliknya, penambahan dan perbaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi operasi, kapasitas produktif, atau masa manfaat suatu aset tetap. Selanjutnya kita masuk kepada penyusutan. Penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya aset tetap menjadi beban secara bertahap selama masa manfaat aset tersebut. Proses alokasi biaya ini dilakukan secara rasional dan sistematis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan yaitu yang pertama biaya atau cost, lalu masa manfaat, dan terakhir nilai residu. Selanjutnya adalah metode penghitungan penyusutan. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode penyusutan garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset. Hal ini diukur hanya dengan berlalunya waktu. Biaya yang dapat disusutkan adalah harga perolehan suatu aset dikurangi nilai sisa. Seperti yang kita lihat berikut ini, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, didapatkan yaitu nilai penyusutan yang dapat dikurangi. Lalu kita bagi dengan masa manfaat, kita akan mendapatkan
biaya penyusutan tahunan. Seperti contohnya pada berikut yaitu $13.000, kita kurangi dengan nilai sisa yaitu 1.000, maka dia dapatkan $12.000. $12.000 adalah nilai yang dapat kita susutkan, dibagi dengan masa manfaat yaitu 5 tahun, maka kita akan mendapatkan nilai biaya penyusutan tahunan yaitu 2.400. Selanjutnya yaitu metode penyusutan saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Metode ini dinamakan demikian karena penyusutan berkala didasarkan pada penurunan nilai buku, biaya dikurangi akumulasi penyusutan suatu aset. Kita dapat melihat rumus berikut ini yaitu cara mencari biaya penyusutan tahunan, yaitu nilai buku pada awal tahun kita kalikan dengan tingkat keseimbangan yang menurun. Seperti yang kita lihat, yaitu $13.000 dikali 40%, maka didapat biaya penyusutan tahunan, yaitu $5.200. Ini adalah contohnya, yaitu setelah kita mendapatkan total dari biaya tahunan $5.200, maka untuk tahun berikutnya berarti 13.000 kita kurangi dengan 5.200, kita dapatkan 7.800. Lalu untuk tahun selanjutnya 7.800 kita kurangi dengan 3.120, maka kita akan mendapatkan 4.680 nilai buku akhir. Begitu pula selanjutnya sampai tahun 2021, nilai buku akhir kita yaitu 1.000. Selanjutnya yaitu metode penyusutan unit. Dalam metode unit aktivitas, masa manfaat dinyatakan dalam total unit produksi atau penggunaan yang diharapkan dari suatu aset, bukan dalam periode waktu. Untuk menggunakan metode ini, perusahaan memperkirakan total unit aktivitas selama seluruh masa manfaat dan kemudian membagi unit-unit tersebut menjadi biaya yang dapat disusutkan. Seperti berikut ini yaitu depreciable cost, kita bagi dengan total unit of activity atau total unit kita, maka kita dapatkan yaitu biaya penyusutan per unit senilai 0,12% dolar. $0,12 kita kali dengan unit of activity during that year, yaitu total unit activity atau aktivitas selama tahun tersebut, maka kita akan mendapatkan biaya penyusutan tahunan. Seperti yang kita lihat pada berikut ini, pada sebelumnya kita sudah mendapatkan biaya penyusutan tahunan yaitu $1.800, maka $1.800 kita dapatkan tadi dari unit of activity kita kalikan dengan depreciable cost 0,12 dapat 1.200, maka akumulasi penyusutan kita yaitu 1.800. Pada tahun kedua kita mendapatkan biaya penyusutan tahunan 3.600, maka nilai buku akhir pada tahun 2017 11.200 kita kurangi dengan 3.600, berarti sisa nilai buku akhir adalah 7.600. 76.600. Pada tahun selanjutnya kita kurangi dengan nilai penyusutan tahunan yaitu biaya penyusutan tahunan yaitu 2.400, maka kita akan mendapatkan nilai buku akhir 5.200. Lalu 5.200 pada tahun 2020 kita kurangi dengan biaya penyusutan tahunan 3.000, maka kita akan mendapatkan nilai buku akhir 2.200. Sehingga pada 2021 total nilai buku pada akhir tahun kita adalah 1.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.